Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Fitri ya hari ini. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita lantunkan tadi bisa memberikan manfaat ilmu untuk kita semua. Amin. Untuk hari ini Ustazah akan membahas soal tentang materi tema 4, subtema 4, yaitu pembelajaran yang kedua. Apa sih yang akan kita bahas di pembelajaran 2 ini? Ada yang sudah dibuka bukunya yang pembelajaran kedua atau bahkan sudah berlatih soalnya? Untuk pembelajaran 2 ini, yang pertama kita akan membahas tentang Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut. Ini gambarnya Siti lagi demam dan dikompres dengan kain ya, kain atau sapu tangan ini sama ibunya. Sudah dikompres tapi ternyata badannya Siti masih panas. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas terdekat. Ini Siti dibawa ke puskesmas terdekat dan sedang diperiksa oleh dokter. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Dan ia juga harus rajin mencuci tangan. Jadi anak-anak kalau di rumah jangan lupa mencuci tangan dulu sebelum makan atau menyentuh makanan. Ini cuci tangan dulu seperti ini gambarnya ada ya. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas karena mungkin pelayanannya baik ini. Jadi ibu dan Sitinya ini merasa senang. Setelah kalian mengamati kembali teks Siti demam, temukan kewajiban dan hak pada teks. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Sekarang temukan lagi nih hak dan kewajiban yang lain. Bisa didampingi dengan ayah bunda di rumah ya saat mengerjakannya. Tuliskan pada tabel berikut. Jadi tabelnya seperti ini. Nanti anak-anak hasil diskusinya bisa ditulis di tabel seperti ini yang ada di bawah. Untuk latihan pengerjaan soal ini ada di buku tema kalian, buku paket halaman 149. Sekarang kalian amati kembali pada teks yang berjudul Siti demam. Tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Tuliskan juga cara mengatasinya. Jadi permasalahannya apa dan cara penyelesaiannya gimana. Tuliskan pada tabel berikut. Contoh tabelnya seperti ini. Jadi judulnya masalah dan cara mengatasinya. Untuk yang tabel sebelah kiri ada masalah. Yang tabel sebelah kanannya cara mengatasi masalah tersebut. Contohnya di sini ada yang pertama yaitu Siti demam dan badannya panas. Penyelesaiannya atau cara mengatasinya yaitu ibu mengompres Siti dengan air hangat
Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Untuk latihan soal ini, kalian bisa buka di halaman 149. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Dan apa manfaat untuk kesehatanmu? Carilah jawaban pertanyaan di atas. Jadilah wartawan. Carilah teman untuk kamu wawancarai. Catat hasil wawancaramu pada tempat yang tersedia. Jadi anak-anak menjadi wartawannya atau pewawancaranya, dan teman kalian sebagai narasumber yang akan diwawancarai atau yang akan memberikan informasi kepada kalian. Setelah itu nanti dibuat tabel seperti ini, dan kesimpulan hasil wawancaranya ditulis di tabel. Contohnya seperti ini ya, kalian bisa melihatnya di sini. Untuk latihan hasil wawancara ini, kalian bisa buka di buku paket kalian halaman 150. Di sini ada contohnya. Ini anggap saja kalian yang wartawannya. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Bapak dan Ibu. Jadi begini, jajanan adalah makanan atau minuman siap santap yang dijual oleh penjajah di jalanan, pedagang asongan atau warung. Jajanan biasanya dijual di tempat umum, misalnya di sekolah-sekolah. Apa yang dimaksud jajanan sehat? Kalian menanyakan yang ini. Apa yang dimaksud jajanan sehat? Terus narasumbernya atau temannya kalian menjawab. Jajanan sehat adalah jajanan yang memiliki komposisi gizi yang baik dan berimbang. Selain itu, jajanan sehat juga harus bersih, tidak mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, dan bahan tambahan. Sekarang kalian tanya lagi ini untuk pertanyaan yang kedua. Apa saja contoh jajanan sehat? Narasumbernya menjawab, jenis jajanan anak-anak bermacam-macam. Beberapa contohnya yaitu yang ada di sekolah yang sering kalian temukan adalah kue cubit, pizza mini, dan martabak mini. Dari hasil wawancara itu, kalian bisa mendapatkan hasilnya yaitu pembukanya, jajanan adalah makanan atau minuman siap santap yang dijual oleh penjajah jalanan, pedagang asongan, atau warung. Terus di sini tadi juga sudah ada pertanyaannya yang harus disampaikan oleh wartawan dan harus dijawab oleh narasumbernya. Yang pertama, apa saja contoh jajanan sehat? Ini tadi jawabannya jajanan sehat termasuk ini ya, kue cubit, pizza mini, dan martabak mini. Terus pertanyaan yang kedua dari wartawannya, mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Narasumbernya menjawab, semua jajanan di sekolah terlihat enak, namun tidak semua jajanan terlihat enak itu baik untuk tubuh kita. Kita harus pintar memilih jajanan agar badan selalu sehat. Kalau salah makan, bisa-bisa kita terkena penyakit. Untuk penutup di hasil wawancara ini, yaitu jajanan sehat adalah jajanan yang aman, bermutu, dan bergizi, serta memastikan bahwa tidak ada unsur pangan yang tidak aman dan berbahaya. Jadi kandungan bahannya itu terbuat dari bahan-bahan yang aman. Hasil wawancara ini kalian bisa buka di buku paket tematik halaman 150. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu saat mewawancarai temanmu?
Perasaan saya ketika mewawancarai teman-teman adalah sangat bersemangat, senang, serta gugup. Bagaimana perasaanmu ketika diwawancarai teman? Jadi ini kebalikannya. Perasaan saya ketika diwawancarai adalah sangat senang, bersemangat, dan sedikit gugup. Saya takut tidak bisa menjawab pertanyaan teman saya. Apa pendapat temanmu tentang manfaat memilih jajanan sehat? Yaitu untuk mengetahui mana makanan sehat yang harus dipilih dan mana makanan yang harus dihindari. Memiliki kebiasaan makan yang baik dan sehat itu harus kita lakukan supaya tubuh kita juga terhindar dari penyakit. Untuk kegiatan bersama orang tua, anak-anak bisa menceritakan tentang pengalaman berobat yang pada waktu kalian masih kecil dulu. Untuk pembelajaran hari ini, Ustazah cukupkan ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga memberikan manfaat. Sebelum Ustazah tutup, kita berdoa dulu dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat dan selalu jaga kesehatan serta rajin belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.